Ya, pemirsa Ngafe Politik, kami 3 video berturut-turut nanti kami akan mencoba menguliti ya, mengupas ketiga paslon yang akan kita pilih nanti pada tanggal 14 Februari. Dan tema besarnya sebenarnya adalah apa yang bisa kita khawatirkan kalau paslon 01, 02 atau 03 menang Pilpres gitu ya. Tetapi kami harus declare dari awal bahwa kami menerima apa yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi yang disebut dengan cawe-cawenya Pak Jokowi, membuat ketiga paslon yang tersedia untuk dipilih oleh masyarakat itu layak ya, layak dalam tanda kutip ya. Nah, tentu masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Mengapa kami bilang layak? Karena pertama 01 yang tadinya Anies itu selalu diasosiasikan dengan katakanlah Islam radikal ya, karena pengalaman dari Pilgub DKI 1 itu dengan masuknya Caimin, maka dia tadinya agak ke kanan, sekarang dia kembali ke tengah ya, karena masanya NU dan PKB-nya Caimin. Jadi katakanlah nasionalismenya Caimin membuat 01 layak dipilih dalam pengertian bobot nasionalismenya boleh. Kemudian 02 tentu saja kita tidak ragukan, walaupun Prabowo juga terasosiasi dengan kelompok kanan ya di Pilkada DKI Jakarta, tapi kehadiran Gibran tentu kita tidak bisa ragukan ya. Lalu yang ketiga tentu saja Ganjar Mahfud, itu kita tidak ragukan. Hadir Bas Gularet. Mari Bas ya, terima kasih. Permisi. Oke. Sama-sama. Terima kasih ya. Ya, oke ya. Jadi sekali lagi tiga-tiganya itu layak untuk dipilih. Nah, posisi kami adalah mencoba memberikan wawasan kepada para pemirsa tentang apa yang perlu kita hati-hati kalau salah satu paslon 1, 2, 3 akan terpilih. Nah, kita mulai dengan paslon 01 ya. Jadi kesempatan ini kita paslon 01. Nah, kami sebelum melanjutkan kami ucapkan selamat tahun baru Imlek 2024. Ya. Semoga kesejahteraan dan berkat yang berlimpah-limpah, terus kesehatan memenuhi seluruh masyarakat Indonesia ya, di bumi Nusantara ini. Ya, jadi supaya sebuah sejahtera semua dan dalam situasi masuk ke pemilu semua sejahtera untuk dan beruntung pilkada dan ya beruntung, betul ya. Nah, kita mulai dengan 01 ya, Pak Anies. Mas Yo, apa gambaran Mas Yo tentang paslon nomor 1 ya, baik Pak Anies maupun Caimin, gambaran umum ya. Ya. Jadi sorry, kami akan bahasin dari 4 indikator. Yang pertama gambaran keseluruhan dari profilnya, lalu yang kedua rekam jejak, jadi apa yang telah dilakukan di masa lalu ya. Lalu yang ketiga kita akan bahas tentang program apa yang dijual ya untuk menjadi capres sekarang ini, dan yang terakhir apa yang bisa dikhawatirkan kalau mereka menjadi terpilih gitu ya. Oke Mas Yo, silakan gambaran umumnya. Pak Anies Kubu Amin ya. Pak Anies ya, Amin, Kubu Amin. Ya, saya menangkap untuk kubunya Amin secara umum itu, bagi saya itu mereka hendak melakukan satu katakanlah melakukan satu perubahan secara radikal ya. Karena angkut konsep ya, perubahan itu ya, pengelolaan negara ini. Dan di luar itu pasangan ini hendak menampilkan bahwa ini pasangan yang menurut saya dari segi pernyataan politiknya itu hendak menampilkan bahwa pasangan ini sudah selesai dengan masalah nasionalis. Iya, dengan masalah dikotomi nasionalis maupun agamis. Jika munculnya Nasdem ini kan dia partai nasionalis ya,
sehingga dia selalu bawakan perubahan. Artinya Masyo lihat bahwa kadar nasionalismenya Masyo ragukan. Ya ini sedang ditampilkan. Iya. Ya, sedang ditampilkan. Apakah di belakangnya itu saya belum kita bahas secara detailnya gimana. Tapi menurut saya dia sedang menampilkan bahwa kubu ini sedang membawa satu gerakan yang sebetulnya yang di Republik ini kan ada PR besar tentang masalah kebangsaan. Betul. Terutama yang menyangkut masalah pluralisme, ya, pluralitas lah, bahwa Indonesia dalam terjadinya kegiatan katakanlah karena majemuk ya, terutama masalah keagamaan ya. Itu sentimen-sentimen yang berdasar masalah aliran, ya aliran keagamaan ini sangat rentan di Indonesia. Oke, nanti kita bahas itu di bagian terakhir, kekhawatiran. Ya ini mereka bawa itu, tapi ya ditampilkan itu dia udah selesai. Nah, indikasi apa yang Mas Yo lihat dari situ? Kalau visi-visi yang dia bawa itu kan masalah kebangsaan, kebinekaan. Itu juga dalam pernyataan dia muncul. Nah, itu. Terus sehingga dia bisa masuk ke dalam tanda petik itu ke klaster-klaster yang menunjukkan bahwa mereka itu bisa masuk ke rumah-rumah ibadat apapun kan gitu, seperti itu. Itu ditunjukkan oleh 01. Ya 01. Terus dia bicara tentang etik ya. Gitu. Etik kan berkaitan dengan keadilan. Keseimbangan. Iya. Nah, keadilan ini juga ditujukan untuk semua masyarakat Indonesia, siapapun dia dari berbagai macam latar belakang, apapun agamanya. Jadi menyatakan itu, ya kan? Saya ikuti kan seperti itu pernyataannya. Apalagi ada PKB di situ. Iya, PKB dan NU. Terus ada partai Nasdem, terus ada partai siapa lagi yang di situ? PKS. Bukan, PKS itu kan terstigma daripada bawa aliran kan gitu. PKB, PKS sama ini ya, Nasdem ya. 3 partai. Ya 3 ya. 3 partai. Oh iya 3 ya. Saya kurang paham betul. Ya, oke. Kalau saya memang lihat gambaran umumnya itu dengan mengangkat perubahan itu ya, kalau belajar dari Jakarta ya, itu saya tidak lihat perubahan macam apa ya yang diinginkan. Karena sekedar perubahan ini ya mungkin nanti kita bahas di segmen terakhir nanti, kekhawatiran. Tapi kalau pengalaman Jakarta itu agak menakutkan perubahan yang diciptakan gitu loh. Jadi kalau ini masalah masalah track record ya. Iya itu soalnya. Jadi kita maksudnya gambar karena itu juga perubahan itu juga yang dilakukan di Jakarta, ya kan? Ya. Tapi nanti kita akan lebih detail itu dalam segmen terakhir. Dengan adanya, kalau secara umum saya kira gagasan-gagasannya mereka gagasan yang masalah Pak Amin, kenapa saya bilang bahwa dia hendak menampilkan bahwa urusan nasionalis, dikotomi nasionalis maupun agamis itu sudah selesai mereka. Karena sehingga 01 selesai ya, menurut saya. Sehingga dia ngomong kan. Dia ngomong masalah ini masalah perubahan keadilan untuk semua lapisan masyarakat, semua golongan ya. Apapun latar belakangnya. Dan dia dia angkat tentang isu budaya Nusantara. Iya. Dia membangun budaya. Iya. Dia paham betul kan, di budaya Indonesia itu betul-betul sangat-sangat majemuk, sangat banyak, sangat-sangat plural ya. Dan ini mesti sadar, gitu. Kan di Indonesia, negara kepulauan ini itu lain-lain, termasuk budayanya di situ, agamanya mayoritas apa, gitu, minoritas apa.
Nah, dia ngomong itu mestinya sadar kan gitu. Ya. Nah, masalah itu Saya pasti punya akan saya punya disentuh. pendapat, saya punya pandangan tentang itu. Mungkin agak berbeda, tapi nanti kita tuntaskan di segmen keempat nanti ya. Ya. Dan berkaitan ke itu. Oke, mungkin dari segi gambaran umum seperti itu. Artinya dari Mas Yoyo yakin bahwa di situ konsolidasi nasionalis agama itu tuntas di 01. Ya. Ya. Dan Dia kan mengikuti ya. kampanye mereka kan. Ya ini dia selalu bawa isu tentang pesan yang dia bawa ya tentang masalah keadilan ya. Iya, iya, Keadilan ya. Iya. Keadilan untuk semua. Ya. Kalau terjadi dalam praktiknya ya praktik-praktik intoleransi ini pasti akan menyodok kan. Mana visimu tempo hari? Ya. Bicara tentang keadilan kan gitu. Ya. Terus masalah etik, indah etik kan gitu masalah intoleransi, masalah ini. Etik dan Kan budaya gitu. tadi Terus kan. masalah keadilan, gitu. Masalah keadilan, keseimbangan. Ini sangat-sangat fundamental ya, dia bawa dan itu sepertinya ya selalu dia bawa dan ini perubahan tentunya ke arah baik kan gitu. Artinya Mas Yoyo Ya. lihat itu dalam debat-debat ya. Ya dalam debat dan dalam kampanye. Oh, oke. Itu saya soroti itu bagi saya ketika dia membuat satu pernyataan seperti itu dan ini jadi visinya mereka. Ini satu kekuatan mereka ya, yang menurut saya itu perlu diapresiasi. Tapi tolong ini dijaga betul dalam praktiknya nanti. Ya. Ketika katakanlah masyarakat mempercayakan dia dan gitu. Oke. Dengan itu sekarang kita masuk ke segmen kedua soal rekam jejak. Artinya apa yang telah Mas Yoyo dapat gambaran besar itu Ya. yang sudah disampaikan itu masalah etika, masalah keadilan, masalah budaya ya. Saya sendiri menganggap berbeda dengan Mas Yoyo. Nanti saya akan kupas itu di segmen keempat. Tetapi coba dari situ kita masuk ke rekam jejak. Apa yang Mas Yoyo lihat dalam rekam jejak? Ya. Baik Anies maupun Caimin kalau bisa sampai ke situ. Yang saya tahu memang Anies ya. Anies ini kan ketika dia memimpin Kemendikbud Ristek ya sebagai Menteri Pendidikan ya, itu juga ada satu kebocoran yang cukup besar Dana ya. ya artinya ya bahwa orang-orang yang udah meninggal itu tetap dapat gaji betul. kan gitu. Ya kurang jeli di situ. Lalu Saya belanja lem Ya. yang miliaran Nah, itu macam-macam jadi- itu ya. belanja-belanja yang menurut saya itu tidak produktif ya, tidak efektif dan tidak berdampak terhadap pembangunan satu dunia pendidikan di Indonesia. Itu Sambil ngacak ya tuh, itu kas kafe. menurut saya itu sisi kelemahan beliau kan gitu. Sehingga dia kena reshuffle kan masalah-masalah seperti itu. Kementerian itu ya. Masalah efektivitas anggaran, masalah pemborosan, masalah kebocoran seperti itu. Dan itu terjadi cukup juga gede. waktu jadi gubernur kan. Nah, di gubernur pun juga gitu. Sama, Waktu betul. mengatasi masalah COVID, Betul. dia sebenarnya kan angkat tangan. Iya. Sehingga ini wilayahnya pemerintah pusat, Iya, ya, diserahkan ke termasuk masalah anggaran pusat. dan lain-lain. Betul. Kenapa? Anggaran udah keluarin tapi tidak ngatasi masalah, kan gitu. Nah ini sehingga sepertinya dia angkat tangan dan ini wilayah pemerintah pusat untuk atasi ini persoalan COVID di Jakarta ya, bukan di seluruh Indonesia, kan itu. Terus masalah ketika dia itu diusung jadi calon gubernur DKI Jakarta, dia sepertinya tidak urusan dengan viralisasi gitu. Viralisasi. Ya slogan-slogan kampanye dan lain-lain yang menurut saya itu sangat-sangat intoleran kan gitu. Ya toh. Ada praktik-praktik di situ di mana ada penolakan untuk menyolatkan jenazah. Betul. Ya toh. Terus ada gesekan-gesekan horizontal yang berbasis yang berlatar belakang agama itu begitu menguat kan gitu. Kafir-kafirkan kan gitu calonnya yang lain. Dan lebih dari itu Mas Yoyo. Ini di Indonesia. Ya. Iya begini, waktu dia Nggak bisa kalau kayak gitu itu dibiarkan. pidato gitu. kemenangannya itu kan dia ngomong bahwa saatnya kita pribumi ini kan sangat sangat Rasis sekali. ya. Saatnya kita pribumi Nah, itu. yang berkuasa kan gitu ya. Ya itu
Saya kira kalau nggak toh etis. bukan pernyataannya dia, Nggak, dia ngomong kok nah itu. di apa kok pidato kemenangan kok, bukannya dia piye. Lah kubunya itu kan, kubunya beliau ini kan syarat dengan isu-isu yang menurut saya itu satu isu yang memang anti kemajemukan, Betul. anti keragaman, Makanya. tapi dibiarkan kan gitu. Betul. Ini yang saya takutkan kalau ini oke lah karena adanya Nasdem PKB itu memberi warna Nah, tersendiri. Ketakutan itu nanti di segmen depan. Jangan dulu, simpan dulu ya. Supaya kita pas di situ. Nggak, artinya kan, Ketakutan dia bisa disimpan. nah, artinya Mas Yo, artinya kan Ngeri, Bos. apa yang tadi Mas Yo dapat gambaran umum tadi yang disampaikan tadi ternyata berbeda rekam jejak. Iya kan? Menurut saya itu rekam jejaknya ada lembaran-lembaran hitam yang cukup tebal. Bukan itu. Ya bagi saya itu mungkin masyarakat Indonesia perlu tahu ya bahwa apakah itu sebuah ancaman nantinya kalau itu bakal hidup ya. Model-model kepemimpinan seperti itu, kebijakan-kebijakan yang anti keragaman, Betul. anti keberagaman, dan ini sangat-sangat bertentangan dengan Indonesia sebagai negara Pancasila, Betul. sebagai negara Bhinneka Tunggal Ika, sebagai negara kesatuan ya, Republik Indonesia. Ini negara kepulauan yang masing-masing pulau teritori ini punya keunikan sendiri dan juga keragaman di setiap pulau. Nah, ini kan harus diakui. Betul. Ya. Nah, lalu kita lihat ya hal hebat. Ini kan kita masuk ke ide perubahannya. Hal hebat apa yang dibuat perubahan di Jakarta? Menurut saya justru cenderung malah memundurkan Jakarta kalau menurut saya. Misalnya transparansi birokrasi yang telah dibangun oleh Jokowi dan Ahok itu dihilangkan, ya kan? Lalu taman yang tempat prostitusi yang dirubah jadi bagus sekali, dia kemudian abaikan, ya kan? Jadi itu kelemahan manajerialnya. Iya. Nah, dalam memastikan bahwa bukan sekedar kelemahan yang baik itu beda, menurut saya bukan sekedar kelemahan, tetapi memang yang penting beda. Ini kan bukan kelemahan, tapi memang dia yang tidak baik menurut saya. Yang penting beda gitu loh dengan pendahulunya. Jadi seolah-olah merusak hasil karya yang sebelumnya, lalu dibuat baru tapi nggak tuntas. Lalu yang tidak masuk akal bagi saya adalah misalnya yang bertepatan dengan acara lalu dia pakai jaring hitam untuk tutupi kali yang bau itu loh. Itu nggak masuk akal, ini kerjaan kecil kalau menurut saya itu. Bagaimana mungkin mengatasi masalah itu dengan menutupi? Ini kan berarti hal yang jelek dia tutupi di permukaan dan bukan menyelesaikan akar masalah. Saya memahami itu sampai ke level itu. Ya, terus bikin sumur resapan. Itu juga amburadul juga. Dan dia ngotot bahwa ini secara internasional sudah dilakukan di berbagai negara. Di bawah standar sehingga banyak kendaraan itu kejeblos ya. Nah, makanya apalagi jalan-jalan itu kan Jakarta rata jalan-jalannya kan padat, dilewati kendaraan dari sedang sampai ke berat kan gitu. Betul. Lalu dia janji tidak gusur, ternyata ada juga tetap penggusuran. DP 0%, apa yang jalan di situ, ya kan? Lalu apa lagi? Memberikan ganti rumah sakit menjadi rumah sehat, ganti nama-nama jalan, itu hal-hal yang menurut saya sama sekali nggak substansi ya. Memang saya baca ada juga taman baca yang dia buat di berapa yang katanya sukses. Tapi dengar waktu dia jadi gubernur Jakarta dia paling banyak memberi izin tempat-tempat ibadah. Konon begitu, saya nggak. Ya. Saya belum konfirmasi ya, data kayak itu. Gini loh Pak Sam. Kalau toh dia masuk ke level lebih tinggi sebagai capres ya. Dan dia didukung oleh partai-partai nasionalis. Ya hal-hal yang seperti ini yang saya harapkan ya selesai. Iya. Lembaran-lembaran hitam di mana dia menuju ke satu kursi nomor 1 di provinsi DKI ya. Walaupun katakanlah berdarah-darah ya. Terjadi pembelahan masyarakat yang memang terbelah di sana. Itu mestinya ini menjadi satu pembelajaran yang sangat-sangat
membentuk dia sehingga Bisa tobat, berubah. Iya, oke. sudah sadar. Ya. Apalagi di situ ada pagarnya, itu ada Nasdem, ada PKB, Ya, ada Caimin, ada NU, ada betul. Caimin, kan gitu. Ya. Dan ini juga jadi termasuk pressure penduduk Jakarta maupun masyarakat Indonesia secara Ya. keseluruhan ya. Ya. Bahwa ini satu hal yang sangat memalukan untuk Indonesia. Karena ini kan di seluruh dunia internasional. Betul. Gitu. Kalau ini ternyata dia itu sudah selesai, sudah sadar betul, sudah bertobat, ya toh. Oke lah, kita dukung. Iya. Apalagi isu-isu yang dia bawa, isinya keren ini. Artinya masih bisa Perubahan. diharapkan gitu ya. Iya, betul. Keadilan untuk semua, ya toh. Betul. Terus masalah etika, masalah keseimbangan, kemakmuran untuk semua. Iya, Ini kan keren. Iya, keren isunya, Iya. tapi dari rekam Nah, jejak nggak itulah. nyambung. Itu soalnya. Artinya kalau memang dia Pak Anies itu mau betul-betul dengan didukung oleh Caimin ini betul-betul sadar dan murni ikhlas dan didukung kekuatan nasionalis ini, itu hal yang kita khawatirkan dan itu menjadi catatan hitam kita ya. Itu menjadi satu pembelajaran yang betul-betul memicu dia, melecut dia supaya dia berjalan yang lurus ya, dengan dimana sesuai ekspektasi masyarakat Indonesia ya, kita agak lega juga kan gitu. Ya, artinya begini, artinya dari sisi, kalau kita buat evaluasi dari sisi nasionalisme ya, saya tidak, kalau Caimin saya tidak ragukan. Anies saya sedikit ragu karena sentuhan dia dengan di Pilkada Jakarta. Tapi untuk kinerja, Caimin juga waktu Menteri Ketenagakerjaan nggak ada juga apa-apa gitu loh. Jadi dari segi kinerja ya, kinerja dua-duanya saya ragukan gitu loh. Tapi nasionalisme Caimin saya tidak ragu. Ya. Ya. Dan dari segi itu rekam jejak kita bicara kan. Saya tidak ragu. Keluarga besar NU dan terahnya juga terah NU Betul. ya. Saya tidak meragukan dia. Iya, dan saya kenal dia dari kelompok Cipayung. Kami sama-sama kelompok Cipayung. Saya kenal dia, saya tidak ragukan beliau. Saya GMKI, beliau PMI ya. Jadi by the way, itu Pak Anies dari latar belakang keilmuan, dia kan memang ilmuwan. Iya, betul. Dia akademisi. Makanya Itu gagasan saya, hebat, tapi kinerja tidak membuktikan. Ya, itu kalau dia buat satu orasi atau jawaban-jawaban dia yang sangat ilmiah, yang sangat. Nah juga, kan lomba ilmiah, kalau lomba pidato dia hebat. Iya, maksud saya tuh omongannya kan juga saintis tuh. Saintis apa? Anti dia semuanya saintis juga. Ngomong angin tidak punya KTP. Apa yang sains dengan angin tidak punya KTP? Ngomong angin tidak punya KTP sehingga buat polusi di Jakarta. Pertanyaan saya adalah, misalnya Paris yang kota yang tidak terpolusi, apa nggak ada angin di sana? Atau angin di sana punya KTP? Kan nggak. Jadi menurut saya tidak semua ilmiah juga ngomongnya itu. Tapi oke, kita masuk ke segmen ketiga, jualan program selama untuk jadi capres ini. Apa program 01 yang masih lihat secara keseluruhan? Program-programnya apa yang bagus atau tidak bagus, terserah. Yang dia bawa itu bahwa dia akan melakukan memastikan bahwa rakyat Indonesia itu akan sejahtera, gitu. Sejahtera, adil, yang berkeadilan ya. Iya. Itu program. Tapi bentuk programnya apa dulu kan? Ya. Program apa yang mereka lakukan ya? Coba ingat. Yang secara masif itu diulang-ulang, memang saya tidak menangkap ada penguatan di situ. Iya, karena yang dibawa itu sangat normatif. Iya, normatif betul. Seperti ini persoalan etik. Iya. Persoalan keadilan. Iya, persoalan betul. keseimbangan. Betul. Tapi apa yang mereka lakukan itu apa ya? Tapi dia kok bisa ngomong ketemu dengan jutaan orang yang membawa harapan ya. Ya mungkin masalah bagaimana Indonesia itu sekarang masih tentang masalah lapangan kerja yang masih kesulitan ya, masih tapi cukup gede, orang nganggur presentasinya.
Ya. Terus masalah ini Oh, 40 kota. kemiskinan. 40 bangun 40 kota. ya, Jadi bangun tolak 40 ikan kota dan bangun 40 sekelas kota. Jakarta. Betul, betul. Ya mungkin tidak sekelas Jakarta. Jakarta kan begitu gede ya. Itu megapolitan, Bos. Itu Jabodetabek itu wilayah Jakarta juga. Tapi seperti diskusi kita di apa sebelumnya dengan Pak Basdin ya. Masuk akal. Ya. Bukan sekedar tapi bangun kota di 40 itu paling tidak 20 itu kota-kota masuk cerdas akal. ya. Oke Dengan lah. dana 400 sekian T itu, ya kan? Itu cukup masuk akal ya. Lalu apalagi ya dari program-program Caimin dan apa Itu ya? ya masalah dia mau memberantas korupsi. Dia kan Pemberantasan pakai korupsi. selepet nomik apa ya? Diingatkan, terus dikasih punishment, dikasih apa? Oh gitu ya. Gitu. Caimin yang anu tuh. Iya, Yang prinsipnya memang program-program realnya itu saya nggak nyantol ke sini ya. Apa program realnya mereka itu? 01 ya. ini karena apa ya? Ya tidak begitu nampak. Mungkin terlalu ilmiah ya. Program yang didaratkan. Terlalu ilmiah ya. Terlalu ilmiah. Jadi tidak itu. Tapi oke lah, yang kita tangkap itu ya. Saya nganu, yang saya tangkap itu loh, apa, otak dengan ini tuh. Otak dengan Pak saya bukan ngomong otak sama otak dan hati. otak. Gitu? Bekerja Betul. dengan otak Betul, dan otak hati. betul. Memang pemerintah sekarang Iya. tanpa otak dan hati. Iya itu kan memang oke, tapi program real apa itu nggak jelas gitu loh. Lalu ini apa namanya? Yang kita tangkap ya 40 kota itu. Lalu, Ya, yang pernah saya tangkap gini tentang dia akan bangun dunia pendidikan secara level oh ya, revolusioner. membangun betul ini betul. Gitu. Membangun sekolah-sekolah unggulan di Unggulan. sebuah kabupaten, ya kan? Itu oke, ya. Lalu untuk mengatasi kemiskinan apa yang dia lakukan ya? Karena tadinya kan beliau mau bangun 40 kota itu juga dia menjadi sentra pertumbuhan di daerah kan, di kota-kota itu. Oke, itu juga bagus. Apalagi ya hilirisasi kan dia nggak ngomong itu, ya kan? Dia ngomong hilirisasi. Dia tolak itu hilirisasi dengan membangun apa industri raksasa. Itu raksasa deh. Ya misalnya investor bangun industri energi atau industri strategis apalah yang membutuhkan modal besar sehingga mereka mengurangi angka pengangguran. Tapi kan tidak secara fundamental tidak menyelesaikan masyarakat Indonesia untuk bisa terangkat dan menuju masyarakat yang sejahtera, karena pengangguran itu kan ya yang hilirisasi itu kan konsepnya kan datangkan satu industri besar terus kemudian menyedot tenaga kerja Ya, mengurangi angka pengangguran. atau Tapi menurut saya itu tidak memicu terjadinya pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Karena yang fundamental ekonomi tidak kesentuh, gitu loh. saya setuju. Ya itu loh. Kalau kita akan mengusung isu-isu masalah hilirisasi kemakmuran, jadi orang-orang yang ada di daerah, yang jauh dari kota, Dan kita sentuh. itu kan redistribusi kemakmuran Betul. kan gitu. Redistribusi kemakmuran. Dari pusat ke Ya, jangan orang-orang desa itu jangan suruh nyuplai Jakarta. sayuran, Betul. bambu dan lain-lain dia ke kota. Di kota harganya sudah betul. bagus. Kalau beli di desa itu minta ampun, Tekan dengan harga semurah-murahnya. semurah-murahnya. Kalau di Jakarta jual dengan mahal dia di Nah, mall-mall itulah. dan Betul. apa. Oke, sekarang segmen terakhir. Apa yang dikhawatirkan Mas Yoyo kalau Anies Caimin jadi presiden? Jadi kita bicara apa yang dikhawatirkan Ya. ya. Itu yang Yang saya khawatirkan kan ini tidak ada satu pernyataan dari ketika ini ya, Kampanye. ketika pada saat debat capres maupun cawapres, presentasi mereka atau visi mereka tentang masalah visi-visi kebangsaan. nggak kelihatan menurut Mas Yoyo. Menurut saya tidak ada. Nggak ada.
Tidak ada mana itu visi kebangsaannya yang betul-betul mengangkat isu tentang apa ya, satu masalah nasionalisme, masalah kemajemukan, masalah kehidupan yang penuh harmoni di antara orang-orang yang berbeda agama. Enggak ya? Iya, enggak spesifik sebut gitu. itu ya. Ini yang saya takutkan. Ya. Kalau ini sentuhannya atau porsinya kurang, tidak ada bahkan ya. Itu yang saya khawatirkan, bahwa di gerbongnya Pak Anies itu kan ada kelompok-kelompok radikal yang mendukung. PKS dan terutamanya. Ya, saya tidak ngerti itu ya. PKS mungkin sekarang lebih ada perubahan kali ke nasionalis itu. Ya, saya enggak. Jadi nggak PDIP itu sahabat. Itu. Jadi saya khawatir. Jadi bahwa masalah-masalah ini menjamurnya kelompok radikal ini, yang bahkan ini kan seperti diberi angin ya, karena ada dalam satu gerbong misalnya. Ini saya khawatirkan bahwa itu nanti akan tumbuh, bahkan diberi ruang kan gitu. Saya khawatir karena ini akan mengancam integrasi bangsa, gitu loh. Nah, ini mengancam keutuhan NKRI, kebinekaannya, mengancam ideologi negara. Dan ini gitu. Fundamental. Ini sangat fundamental. Nah, ini namanya mengancam pertahanan negara juga. Itu yang tadi saya bilang, saya berbeda dengan Mas Yoyo waktu bahas di segmen 1 yang soal mereka ingin membangun keadilan budaya ya. Nah, mengapa saya bilang saya khawatir di situ? Kita harus masuk karena mereka Anies tidak memberikan definisi tentang budaya yang dimaksud. Sebab dalam kacamatanya teman-teman yang PKS dan teman-temannya, budaya itu termasuk pakaian-pakaian Arab itu. Kan itu yang selalu diserukan kan, untuk menunjukkan bangsa berakhlak. Nah itu saya khawatir itu. Dan kita tambah dengan pernyataan Anies ketika pidato Kemenakan Jakarta itu. Padahal bangsa berakhlak. Iya makanya. Itu di mana di situ itu tidak ada satu penolakan terhadap keragaman. Betul, betul, itu dia. Ada hospitality, ada penerimaan, perbedaan. Betul. Kan gitu. Terus adanya satu penghargaan pada mereka-mereka yang berbeda, terutama ketika menjalani ibadah. Ini problemnya, kan gitu. Makanya karena dia tidak mendefinisikan itu, saya khawatir. Kan gitu, saya khawatir justru itu yang dia maksud. Sebentar kita maksud adalah budaya-budaya Nusantara, ya kan? Ya. Itu satu. Yang kedua, ingat bahwa nanti coba dicek di medsos, sebelum koalisi dengan PKS ya untuk bentuk koalisi Amin ini, itu coba cek. Anies menyatakan bahwa IKN dia dukung karena itu sudah undang-undang. Silakan cek di YouTube, ada itu di medsos. Caimin juga ikut, dua-dua kan hadir juga dalam waktu peletakan batu pertama IKN kan. Anies bawa tanah dari Jakarta, Caimin ikut di sana juga, ya kan. Nah, lalu perubahan itu yang dari awal menurut saya yang tolak IKN adalah PKS. Nah, ketika koalisi terjadi, tiba-tiba mereka berubah. Apa artinya itu? Menurut saya di situ menunjukkan bahwa mereka lebih dengar PKS. Perubahan sikap mereka yang awalnya dukung tiba-tiba berubah, ini justru karena PKS. Apa artinya? Saya khawatir justru dalam struktur kepemimpinan mereka dipengaruhi kuat oleh PKS, gitu loh. Jadi kalau mereka jadi, saya pikir justru PKS yang banyak dapat ruang untuk berkibar dan kebijakan-kebijakannya akan banyak menggunakan PKS. Karena saya lihat itu saja, saya lihat wah ini berarti dua-duanya lebih dipengaruhi oleh PKS karena sebelumnya mereka dukung IKN, tiba-tiba nggak dukung, dan sikap nggak dukung itu sejak awal PKS. Kalau sampai IKN ditolak, ini akan muncul hambalang kedua. Ya, tapi sebenarnya saya nggak soal mau tolak terima. Saya lihat di sini, Pak. Saya lihat soal, saya lihat soal mereka bisa dipengaruhi oleh PKS sehingga berubah sikap. Itu yang saya lihat. Soal tolak IKN. Jadi tidak semudah itu, pasti akan ada satu gerakan untuk Nah, soal gerakan tapi ini kan kita mau menilai kinerja gitu loh, karakter gitu kan. Mau karakternya bisa dipengaruhi oleh PKS. Itu yang menjadi kekhawatiran. Lalu yang kekhawatiran saya berikut adalah ya kayak Jakarta.
hal-hal yang sudah bagus dicapai oleh Jokowi itu dirombak semua dan pakai karena perubahan kan, dirubah semua dengan hal-hal yang belum teruji ya, seperti kalau di Jakarta ya tadi itu apa namanya banjir diatasi dengan sumur resapan yang gak jelas itu Air kan. diajak bicara. Air diajak bicara, parkir air ya, lalu apa namanya pakai jaring hitam untuk tutup sampah, tutup bau. Ini saya khawatir, dan ini negara sebesar ini kalau diatur dengan cara begitu itu menurut saya sangat mengkhawatirkan. Jadi masih ada komen untuk sebagai penutup. Ya itu yang saya khawatirkan memang bahwa persoalan masalah intoleransi di Indonesia ini kan bisa bangkit lagi. Iya, bisa bangkit dan makin menguat ya. Karena Anies dulu kan yang dulu sampai duduk sebagai gubernur kan juga didukung oleh gerakan-gerakan yang memang diusung oleh kelompok radikal dan isu-isu yang dimainkan adalah isu-isu tentang ini dikotomi. Iya betul. Ada pembelahan ya. Dan memang warna syariah ada di situ, syariah Islam kan ada di situ. Bahaya sekali, bahaya sekali. Itu tetap kita khawatir. Ini yang sangat kita khawatirkan. Betul. Walaupun di situ ada Nasdem sama PKB, tapi ya tadi kalau suaranya kalah repot. Oke, jadi teman-teman kami bahas kekhawatiran karena yang positif tentu itu mudah ya. Tetapi kekhawatiran ini yang perlu kami highlight supaya bisa menjadi bahan pertimbangan ya. Kalau ada masukan juga bisa komen di channel ini supaya kita bisa berdiskusi ya. Tapi sekedar kami meng-highlight sejumlah poin yang menjadi kekhawatiran supaya bisa menjadi catatan kita, memperkaya kita dalam membuat pilihan di Pilpres atau pencoblosan tanggal 14 Februari nanti ya. Demikian dari kami berdua dan salam Indonesia Emas.